Siapa di antara kita yang tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah yang paling bagus dengan biaya semahal apapun, agar berharap anak kita nantinya masa depan dunianya terjamin? Ya, hampir semua kita begitu. Ini khotalimah rahmati Allah. Seorang ayah usianya hampir 50 tahun, khotalimah. Dia punya anak 4 orang, dan semua umurnya anak-anak di sekolah yang terbaik. Anak Umar yang keempat, anaknya bungsu 10 tahun, begitu usianya. Dia sekolahkan di sekolah internasional dengan biaya SPP yang tidak terbilang. Anda barangkali mengerti, lebih mengerti dibandingkan saya. Maka ikhwatallimah rahmati Allah, hari itu ibunya Umar bilang kepada ayahnya, Pak, hari Sabtu ada Father's Day di sekolahnya Umar. Awas ya, kalau nggak datang, ancam istrinya. Anda tahu, ini acara wajib. Para ayah yang sibuk, para ayah yang terus mengejar dunia, jarang sekali menyempatkan untuk memulai anaknya, hanya bicara anak-anaknya. Dan sekolah mewajibkan dengan sebuah acara namanya Father's Day. Ayahnya Umar begitu mendengar kabar, dia wajib hadir, dia lemes di khotalimah. Dia mengatakan dalam hati, ya paling acaranya begitu. Ini anak gua ada 4, yang tertua sudah kuliah, masa acara begitu wajib hadir juga dalam hati. Tapi karena diancam oleh istrinya, dia pun datang. Waktu dia datang ke sekolah internasional itu, khotalimah rahmati Allah, ayahnya Umar udah tahu acara Father's Day bakal isinya apa, dia sudah tahu. Nanti anak-anak disuruh tampil satu persatu. Ada yang nyanyi, ada yang pidato, ada yang baca puisi, menampilkan kebolehan-kebolehan mereka. Habis mereka tampil, nanti ayahnya dipanggil satu-satu, pura-pura meluk, pura-pura cium, menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Nah, yang khotalimah betul apa yang diduga oleh ayahnya Umar. Waktu dia masuk kelas, para ayah yang usianya 30-an, duduknya semangat di baris depan. Dia karena sudah merasa tua, usianya hampir 50, duduk di belakang. Waktu acara dimulai oleh Miss, guru kelas itu, persis seperti dugaannya. Begitu, ada anak yang baca puisi, nyanyi, orasi, macam-macam, menunjukkan kebolehan. Satu persatu ayah-ayah dipanggil ke depan. Maka khotalimah rahmati Allah, begitu Umar dipanggil oleh si Miss, ayo Umar bin Fulan maju ke depan. Ayahnya Umar di belakang langsung keluarkan BB-nya. Mulai BBM, dia malu, paling anak saya cuma nyanyi doang. Anda tahu khotalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar begitu tampil, ditanya nulisnya, kamu menampilkan apa nak? Boleh aku panggil Ustaz Arif? Miss? Boleh, silakan. Maka Ustaz Arif persilakan. Begitu Ustaz Arif maju ke depan, si Miss kasih tahu para ayah sekalian yang terhormat, Ustaz Arif ini adalah guru ekstrakurikuler di sekolah ini. Beliau ajarkan baca Iqra, dia ajarkan baca Al-Quran. Bayangkan ya iman. Maka kemudian Ustaz Arif mengatakan, kamu mau tampilan apa? Ustaz, boleh Ustaz buka Al-Quran surat An-Naba, surat 78? Boleh, kata Ustaz Arif. Dibuka surat An-Naba. Silakan, kata Ustaz Arif. Tidak Ustaz, Ustaz saja yang pegang. Aku akan membacanya. Jadi kamu hafal? Hafal. Begitu dia ingin menampilkan surat hafalan An-Naba, maka khotalimah para ayah yang tadi bangga dengan hadiah mereka dengan subhanallah, kaget semuanya. Ini bukan pesantren ya, ini bukan masjid taklim, ini sekolah internasional. Anak itu menampilkan surat An-Naba dan dia hafal. Baik, baca. Mulai tahu. Maka anak itu kemudian mulai membaca. Dia tahu, dia basmalah, dia mulai ayat 1 dan selanjutnya dengan suara mirip dengan Toha Al-Junaid. Qori, anak-anak yang suara yang merdu sekali. Dia pejamkan mata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Itu baru bilang stop, nah pindah ke ayat 17. Umar meneruskan, pindah nah ke ayat 21, pindah nah ke ayat 31. Dan subhanallah ikhwan, saat itu para ayah mata mereka mulai meleleh. Tadinya mereka bangga dengan anak-anak mereka yang menampilkan segala kemampuan duniawi. Saat itu tiba-tiba semuanya berkeinginan ingin punya anak seperti Umar. Nikmat kalimah rahmati Allah. Begitu Umar membacakan ayat ke-40, ayat terakhir, Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yakunul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayahnya Umar belum dipanggil namanya oleh Nis. Tiba-tiba dari arah belakang berdirilah si ayah, langsung lari menghambur, dia peluk anaknya. Maka terjadi drama sinetron Ikhwatal Iman di kelas itu. Si ayah bersimpuh, dia peluk anaknya, dia cium. Dan Ikhwatal Iman, hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat Al-Quran amat membanggakan, ketakwaan amat membanggakan. Maka Ikhwatal Iman, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usai mereka berdua pelukan, mereka menangis. Maka kemudian tatkala sudah berdiri ayahnya, ditanya oleh si Nis, Umar, apa yang membuatmu ingin membacakan surat An-Naba di hadapan kami semua? Maka Umar yang polos mengatakan, Nis, Ustaz Arif mengajarkan aku waktu aku malas mengaji. Jangan malas ngaji Umar, rajin-rajin belajar Al-Quran, baca dan hafalkan. Karena Al-Quran ini akan membuat orang tuamu bangga. Allah akan berikan mahkota dari cahaya dan jubah kemuliaan untuk ayah dan ibumu. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, man qara Al-Quran wa amila bima fi, albasallahu walidahu tajan min nur yaumal qiyamah. Siapa yang baca Al-Quran lalu mengamalkannya, Allah akan berikan kedua orang tuanya mahkota dari cahaya, dan cahaya itu jauh lebih terang daripada cahaya mentari dunia. Para sahabat kaget dan bertanya, ya Rasulullah, hadza lil qari, hadza li abawaihi, wa madza lil qari? Ya Rasul, itu buat kedua orang tuanya, lalu bagaimana pahala yang Allah kasih buat anak itu? Maka kemudian Rasulullah SAW tersenyum, "Wamabalu lil qari." Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya pahala yang Allah kasih buat anak yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Maka Ikhwatal Iman, Umar melanjutkan, usai mendengar tutur Ustaz Arif itu, aku ingin membuat bahagia, aku ingin menjadi kebanggaan orang tuaku nanti di akhirat dengan memakaikan mahkota cahaya, jubah kemuliaan untuk mereka berdua. Ikhwatal Iman, rahmati Allah, nangis lagi ayahnya Umar. Dan ketika itu ayahnya Umar kemudian mengatakan, izinkan saya boleh bicara sebentar? Oh silakan Pak, silakan. Dia mengucap salam dan dia berkata, para ayah yang beriman, saya amat mengerti bahwa kita semua menyekolahkan anak kita di sekolah ini bukan perkara mudah, bukan perkara murah. Saya tahu dan kita semua tahu, kita paksakan diri untuk menyekolahkan anak kita di sini agar masa depan anak-anak kita terjamin. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya merasa bangga luar biasa. Rupanya bukan saya memikirkan nasib anak saya bagaimana di masa depan nanti, namun hari ini Umar anakku, kebanggaanku, dia sudah memikirkan bagaimana nasibku dan istriku nanti di akhirat. Nah, ayah bangga pada